Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soekarno Pribadi, Prodi Olahraga Angkatan 2017. Baik, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan salah satu permainan yang berasal dari daerah yang mungkin sering adik-adik mainkan atau adik-adik sudah pernah melihat permainan ini. Permainan ini ialah permainan sepak takraw. Mungkin dari adik-adik ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah melihat video atau sudah pernah melakukan. Baik, kalau adik-adik di sini belum pernah tahu atau belum pernah melakukan atau belum pernah melihat atau belum pernah praktikkan dan kawan-kawan dan lain sebagainya, di sini kakak akan menjelaskan apa itu permainan sepak takraw serta bagaimana teknik-teknik dasar permainan sepak takraw. Baik, sepak takraw ialah sebuah permainan semacam seperti sepak bola yang dilakukan oleh dua regu, yang satu regunya itu terdiri dari 3 pemain. Seperti itu. Untuk alatnya tersebut, sepak takraw memang menggunakan bola yang bisa terbuat dari rotan. Pokok bolanya itu berukuran kecil. Untuk masalah ukuran bola dan peraturan lain sebagainya, mungkin nanti kakak jelaskan di lain pertemuan atau di lain waktu. Baik, sepak takraw di sini untuk sejarahnya memang berasal dari campuran Indonesia dan Malaysia, dari Melayu. Itu. Jadi sempat booming di Indonesia dan memang menjadi trending atau bisa dibilang menjadi olahraga yang sangat-sangat digemari di kalangan muda. Sepak takraw. Baik, seperti biasa sebelum kita mengenal jauh tentang permainan sepak takraw, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui teknik-teknik dasar permainan sepak takraw. Di dalam permainan sepak takraw mempunyai 5 teknik dasar yang harus adik-adik atau teman-teman di sini ketahui sebelum melakukan permainan sepak takraw. Yang pertama, sepak telapak kaki atau teknik smash. Itu yang kedua ialah teknik servis. Yang ketiga, teknik menyundul bola. Yang keempat ialah sepak sila. Dan yang terakhir ialah sepak kuda. Mungkin sampai di sini apa ada yang perlu dipertanyakan? Baik, mungkin tidak ada yang perlu dipertanyakan karena di sini saya sudah cukup jelas untuk menerangkan teknik-teknik, macam-macam teknik sepak takraw. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan atau saya akan memaparkan pengertian, mulai dari pengertian dari teknik-teknik tersebut hingga cara-cara melakukannya. Yang pertama ialah teknik telapak kaki atau teknik smash. Di sini perlu diketahui bahwasannya smash memang sangat berperan penting bagi kita yang mau melakukan sepak takraw untuk dapat menghasilkan poin di dalam sebuah pertandingan. Tapi tidak menutup kemungkinan memang smash tersebut ialah cara bagaimana kita mendapatkan sebuah poin. Itu yang paling terpenting. Baik, untuk smash tersebut bagaimana cara-caranya? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan smash. Yang pertama, adik-adik harus berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satunya berada lurus di depan badan. Arahkan telapak kaki tepat pada bola yang dioper oleh teman atau yang datang untuk segera adik-adik melakukan sebuah sepakan. Baik, untuk yang kedua ialah teknik servis. Mari, untuk teknik servis ini memang sangat penting, bahkan bisa dibilang servis ialah
awal dari sebuah serangan. Di dalam permainan sepak takraw, juga di dalam permainan bola voli, memang teknik servis sangat-sangat diperlukan. Apabila servisnya itu mempunyai teknik yang sedemikian rupa serta mempunyai teknik yang bisa dibilang bagus dan akurasinya itu bisa dibilang tepat, maka secara tidak langsung servis tersebut mempunyai power atau mempunyai semacam ledakan tersendiri bagaimana kita melakukan sebuah permainan. Baik, untuk basa-basi tentang servis tersebut mungkin bisa dibilang seperti itu. Untuk selanjutnya ialah teknik menyundul bola pada sepak takraw. Seperti itu. Yaitu dalam permainan sepak takraw, menyundul bola menggunakan kepala bagian depan. Mempunyai tujuan untuk memberikan umpan kepada teman dan juga dapat dilakukan untuk menyerang lawan. Untuk teknik diawali dengan yang pertama, 1. Berdiri dan mengambil sepak kuda-kuda. Yang kedua, condongkan badan ke belakang, kemudian letakkan kedua tangan berada di samping badan dan bengkokkan siku Anda. Dan yang ketiga, pandangan mata ke arah bola dan tempat sasaran yang dituju. Yang keempat ialah saat menyundul pastikan menggunakan kepala bagian depan. Gerakkan badan ke arah depan dan juga leher digerakkan untuk menambah dorongan. Ada pertanyaan, kenapa Pak kok tidak disundul pakai kepala bagian samping? Baik, di sini karena kalau kita menyundul pakai kepala bagian samping itu akurasinya kurang tepat. Mungkin nanti bisa dipraktekkan. Baik, yang selanjutnya ialah sepak sila. Untuk sepak sila tersebut merupakan gerakan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Gerakan ini mempunyai tujuan untuk memberikan umpan kepada teman atau menahan bola dari serangan lawan. Untuk cara-caranya di sini yang pertama ialah berdiri satu kaki yang satunya diangkat setinggi lutut dan dibengkokkan. Yang kedua, saat menendang bola, gerakan kaki dari bawah ke atas untuk arah kecepatan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, pandangan fokus ke bola dan kemudian ke arah sasaran yang diinginkan. Untuk sepak sila ini menjadi teknik yang bisa dibilang penting dikarenakan di sini mempunyai peran untuk bisa menahan serangan dari lawan, bisa mengoper kepada teman untuk sepak sila ini. Untuk selanjutnya ialah sepak kuda. Gerakan sepak kuda ini dilakukan dengan menggunakan punggung kaki. Gerakan ini dilakukan saat mengontrol bola yang berada di posisi rendah dan juga digunakan untuk melakukan serangan secara salto. Mungkin adik-adik kalau sudah pernah melihat sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan, ada salah satu pemain yang melakukan sebuah servis atau sebuah tendangan yang tubuhnya itu melakukan sebuah salto, itu bisa disebut sepak kuda. Seperti itu. Dan untuk caranya, yang pertama, berdiri menggunakan satu kaki sebagian tumpuan dan posisi sedikit ditekuk. Yang kedua, kaki yang digunakan untuk melakukan tendangan berada di depan pinggung dan lurus. Dan yang ketiga, saat menendang bola, gunakan punggung kaki kemudian gerakan mendorong ke arah lawan atau depan kaki yang lurus. Untuk teknik cara sepak kuda ini sebetulnya kalau sudah profesional mungkin sedikit tidak menggunakan teknik ini, karena kalau sudah profesional atau sudah mengerti bagaimana kita cara melakukan sebuah permainan atau bisa memanfaatkan sebuah peluang, mungkin teknik ini tidak
dipakai. Tapi untuk kita para pemula, untuk adik-adik yang mau belajar, mungkin cara ini kita bisa aplikasikan, sehingga bagaimana kita bisa memaksimalkan apa itu sepak kuda. Mungkin seperti itu dari saya untuk penjelasan teknik-teknik dasar sepak takraw. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan. Baik, saya rasa mungkin sudah jelas. Bisa kita tanyakan di lain waktu, atau bisa kita ngobrol-ngobrol santai di waktu kosong. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.